Kalian pernah kepikiran gak sih? Kan pada dasarnya semua manusia itu sama-sama punya banyak sekali keinginan gitu. Dan kita tuh cenderung sama-sama pengen bahagia, pengen lebih sukses, pengen banyak uang biar bisa ngebahagiain orang-orang yang kita sayang. Kita pengen sehat, kita pengen punya badan ideal, kita pengen punya prestasi, kita pengen jadi pinter, jadi bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalian pernah bertanya gak sih kenapa banyak orang yang mereka udah tahu mereka tuh punya banyak keinginan, tapi actionnya tuh tidak mencerminkan keinginannya itu. Mereka nggak memilih perilaku yang justru mendekatkan diri mereka untuk mendapatkan apa yang mereka mau, tapi malah mereka tuh cenderung berperilaku seolah-olah mereka tuh nggak mau itu. Mungkin kamu pernah lihat orang-orang di sekitar kamu, atau bahkan mungkin diri kamu sendiri nih lagi ngalamin ini. Misalkan orang tuh mau pinter. Ya, kenapa orang mau pinter? Karena kita semua percaya kalau orang pintar bisa jadi lebih bermanfaat, bisa jadi sukses gitu, bisa berprestasi, bisa membanggakan. Tapi kok gak semua orang mau belajar, gak semua orang mau berusaha untuk menjadi pintar. Kita semua tahu, hampir semua orang mau banyak uang, mau kaya raya gitu. Tapi kok banyak orang juga yang justru gak mau berusaha, maunya males-malesan. Mungkin ada orang yang mau punya badan ideal, mau sehat, tapi kok mereka gak mau olahraga. Mereka gak mau pilih-pilih makanan. Mungkin ada orang yang mau punya bisnis yang sukses, mau jadi pengusaha, tapi kok gak pernah mulai bisnisnya. Atau mungkin ada orang yang mau jadi content creator, mau jadi apa, tapi kok mereka gak pernah mulai. Aneh gak? Kalian pernah mikir kayak gitu gak? Kok bisa? Gitu. Semua orang pasti pernah mengalami hal itu. Bukan hanya orang-orang di sekitar kamu, bukan hanya kamu doang, tapi semua manusia pasti pernah mengalami hal itu. Nah, karena kita tahu bahwa hal itu tuh merugikan, cenderung menghambat kita, sehingga ini tuh penting, perlu kita sadari, perlu kita ketahui. Untuk lebih gampangnya, kalian bayangin komputer yang nggak ada virusnya, yang sehat gitu. Kalau mau kita mencet menu, buka menu, langsung tring buka menu, buka file, tring buka file. Mau buka lagu langsung tret gitu, tanpa adanya nge-lag, tanpa adanya loading. Nah, sedangkan kalau komputer itu dimasuki virus, ada virusnya, bagaimana? Pasti mau buka menu nge-loading gitu kan. Mau buka ini lama, mau buka ini nge-hang atau bahkan mati. Begitupun juga dengan manusia. Manusia tuh idealnya ya apapun yang diperintahkan otak kita harusnya langsung gitu. Kalau kita, oke, kamu harus belajar, langsung belajar. Oke, kamu harus olahraga, langsung olahraga. Oke, kamu sekarang stop scrolling. Oke, besok kamu harus bangun pagi. Harusnya seperti itu. Gitu, langsung cet. Tapi kenapa kita kayak ada virusnya gitu yang bikin kita, otak kita nyuruh A, kita malah ngeloading dulu, menunda dulu, ngapain dulu, itu dulu. Atau otak kita nyuruh, kamu besok mau gini, nggak dilakuin. Nah, kalau kita kayak gitu, berarti sama kayak komputer. Kita ada virus gitu di diri kita, yang bikin kita menghambat, yang bikin kita nge-lag, yang bikin kita enggak merealisasikan tujuan kita sendiri. Kalau di komputer itu namanya adalah virus, kalau di manusia itu adalah namanya self-sabotage. Mengsabotase diri. Apa self-sabotage diri teh? Self-sabotage atau mengsabotase diri adalah tindakan toksik gitu, tindakan racun kita yang justru menjauhkan kita dari kesuksesan kita, dari apa yang kita mau, dari apa yang kita harapkan, dari rencana-rencana kita. Sampai sini harusnya kamu udah sadar dong bahwa self-sabotage atau mengsabotase diri itu sangat merugikan. Tapi yang jadi permasalahan adalah kebanyakan dari kita itu, kita tahu bahwa hal itu tuh merugikan kita, menghambat kita, tapi kita tetap melakukan itu, sulit keluar dari zona itu. Permasalahan yang lebih parahnya lagi adalah masih ada orang yang gak sadar bahwa mereka tuh sedang mensabotase dirinya, mereka sedang menghambat dirinya sendiri, dan itu yang lebih parah. Nah, sekarang aku mau tanya, apakah kamu sedang mengsabotase diri kamu sendiri? Kalau kalian bingung, oke, kita akan bahas sekarang ciri-ciri orang yang mengsabotase dirinya itu seperti apa sih perilakunya, kenapa bisa kayak gitu, dan gimana cara keluar dari zona itu. Oke, kita akan bahas sekarang. Oke, tapi sebelum kita bahas bentuk-bentuk daripada self-sabotage itu apa aja, aku mau jelasin dulu kenapa sih gitu, kok bisa orang tuh mengalami self-sabotage. Basically, sabotase diri itu terjadi ketika adanya perbedaan kebutuhan antara alam sadar kita dan alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita tuh cenderung melindungi diri kita. Jadi sebenarnya otak kita tuh pintar, kita tuh mau melindungi diri kita dari hal-hal yang mengancam, dari hal-hal yang menakutkan, dari hal yang berbahaya. Tapi masalahnya adalah alam bawah sadar kita tuh menangkap
hal-hal yang tidak familiar, yang baru, yang kita nggak biasa sebagai ancaman, sebagai hal-hal yang berbahaya. Padahal itu tuh belum tentu. Kan bisa aja hal-hal yang kita nggak familiar, hal-hal yang baru, itu tuh sebenarnya hal yang baik buat kita. Tapi alam bawah sadar kita tetap menangkap hal itu tuh sebagai ancaman, sehingga dia akan selalu melindungi kita dari hal-hal yang tidak familiar gitu. Oke, kita langsung aja bentuk-bentuk self-sabotase. Yang pertama, ini adalah yang paling sering terjadi di antara kita, bahkan aku sendiri pun masih sering ngelakuin ini. Itu adalah self-rejection atau penolakan diri. Kita tuh cenderung menolak apapun yang diperintahkan oleh alam sadar kita, oleh otak sadar kita. Gitu. Bentuknya kayak apa ya? Menunda-nunda pekerjaan, nggak disiplin gitu, kayak otak kita tuh udah tahu nyuruh, oke Valian kerjain ini sekarang. Tapi aku kayak nanti dulu deh, scrolling dulu 5 menit dulu deh. Jatuhnya sejam gitu. Besok lagi deh. Oke, kamu ngerjain ini harus tiap hari. Minggu depan deh, sekarang libur dulu deh. Kamu harus bangun pagi. Pas pagi-pagi 10 menit deh tidur lagi. Nah, kalau kamu misalkan sama mengalami hal itu, jangan pernah melabeli diri kamu dengan labeling-labeling yang negatif. Kayak misalkan kamu melabeli diri kamu, aku tuh emang pemalas orangnya. Aku tuh emang gak pernah bisa bangun pagi. Itu tuh sulit bagi aku. Aku tuh emang gak bisa olahraga, aku emang gak bisa, aku gak punya waktu untuk olahraga. Nah, jangan pernah melabeli hal-hal yang negatif karena mungkin kamu tuh bukan orang yang pemalas, tapi kamu tuh cuman sedang memenuhi kebutuhan alam bawah sadar kamu yang gak kamu sadari gitu. Mungkin ketika kamu menunda pekerjaan, alam bawah sadar kamu tuh sedang melindungi diri kamu dari hal-hal yang tidak familiar. Misalkan gini, alam sadar kamu tuh tahu gitu bahwa kebutuhan kamu sekarang adalah kamu harus olahraga. Sedangkan alam bawah sadar kamu itu menangkap bahwa olahraga itu tidak familiar, ini hal yang mengancam, ini hal yang menakutkan, menyeramkan, aku nggak biasa ini, aku nggak bisa, ini sulit, ini gitu. Nah, ketika alam bawah sadar kamu berpikir kayak gitu, nah itu berarti kebutuhan alam bawah sadar kamu adalah melindungi diri kamu dari hal yang tidak familiar. Makanya kamu selalu mencari hal-hal yang lebih gampang, yang lebih familiar, kayak rebahan, scrolling, kan itu lebih gampang, lebih familiar, lebih mudah. Nah, ketika kamu lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang mudah, itu berarti kamu tuh sedang memenuhi kebutuhan alam bawah sadar kamu. Gitu. Nah, mengatasinya apa? Cara mengatasinya adalah kamu harus melakukan afirmasi sehingga alam bawah sadar kamu tuh nggak berpikir kayak gitu lagi. Gimana caranya alam bawah sadar kamu tuh berpikir bahwa olahraga tuh hal yang menyenangkan. Kamu katakan ke diri kamu sendiri, olahraga adalah hal yang menyenangkan, aku suka olahraga itu hal yang membuat aku segar, membuat aku semangat gitu. Jadi sehingga alam bawah sadar kamu tuh nggak berpikir lagi bahwa olahraga itu hal-hal yang sulit, yang menyeramkan. Itu satu. Afirmasi yang kedua adalah kamu harus menjadikan hal itu sebagai hal yang familiar gitu. Kalau misalkan olahraga adalah yang tidak familiar, oke, gimana caranya biar jadi familiar? Ya kamu paksain sedikit-sedikit gitu. Karena kalau udah sekitar 5 kali atau sampai 10 kali, itu udah hal yang jadi familiar, nanti alam bawah sadar kamu tuh nggak lagi menolak kamu untuk olahraga. Kayak gitu, itu baru contoh olahraga. Dan masih banyak hal contoh-contoh lain gitu. Sama halnya kayak mengerjakan tugas, tidak disiplin dan menunda-nunda pekerjaan juga bisa jadi karena di alam bawah sadar kamu itu menyimpan keyakinan yang bertolak belakang dengan apa yang kamu mau gitu. Misalkan gini deh, kamu itu mau jadi seorang pengusaha. Tapi kenapa kamu tuh cenderung gak melakukan hal yang harusnya dilakukan? Selain karena bisa jadi alam bawah sadar kamu menganggap itu hal yang tidak familiar, bisa juga alam bawah sadar kamu tuh mungkin menyimpan kepercayaan atau keyakinan yang justru bertolak belakang dengan kemauan kamu. Kamu mau jadi pengusaha, tapi alam bawah sadar kamu tuh mempercayai bahwa kalau jadi pengusaha itu bakalan bangkrut suatu saat. Yang bisa jadi pengusaha itu hanya anak-anak pengusaha lagi. Jadi pengusaha itu gak ada waktu untuk keluarga. Nah, kepercayaan negatif itu bisa jadi yang menghambat kamu untuk menjadi pengusaha itu gitu. Atau contoh lain, misalkan kamu tuh mau jadi pejabat, tapi kamu tuh punya kepercayaan nih di alam bawah sadar kamu kalau pejabat mah pasti korupsi. Nah, itu yang menghambat kamu. Karena ya secara alam bawah sadar kamu pasti menghindar gitu untuk korupsi gitu. Tahu sekarang ada anak gitu. Anak tuh mau juara kelas, tapi di alam bawah sadar mereka percaya bahwa yang bisa juara kelas tuh cuma anak guru misalkan gitu. Ya otomatis alam bawah sadarnya tuh kayak nggak akan mendorong dia untuk melakukan usaha-usaha untuk menjadi juara kelas. Nah, kepercayaan negatif itu secara nggak sadar akan menghambat dia dalam melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan apa yang dia mau. Karena ya pokoknya yang namanya juga alam bawah sadar ya, kita jadi secara nggak sadar menolak gitu, menahan diri kita, oke, jangan melakukan itu, jangan pergi ke sana karena ada hal-hal negatif yang akan terjadi. Nah, gitu.
Jadi kalau misalkan kamu kayak gitu, pastiin dulu, kamu harus sadari dulu apa sih penyebabnya, kenapa aku melakukan ini. Apakah ada kepercayaan-kepercayaan tertentu gitu, negatif yang menghambat aku. Nah kalau misalkan kamu udah sadar, oh ternyata ada kepercayaan yang negatif, harus gimana? Selalu afirmasi. Ubah pemikiran kamu, ubah apa yang ada di dalam alam bawah sadar kamu dengan afirmasi. Sejauh ini yang baru aku tahu untuk mengubah alam bawah sadar kita tuh ya dengan afirmasi. Hindari hal-hal yang bisa menjerumuskan kamu pada hal-hal negatif. Apa? Gosip, menggosip. Nah, gosip juga adalah bentuk dari self-sabotage. Bentuk dari self-sabotage selanjutnya adalah menghakimi orang lain, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain, bergosip ya gitu. Perlu kalian ingat baik-baik kalau ketika kalian ngomongin orang lain, yang terhambat itu bukan orang yang sedang kalian omongin. Dia yang lagi kalian omongin mah lagi sibuk dengan hidupnya, melanjutkan hidupnya. Sedangkan kamu yang sedang menggosip, kamu yang terhambat dengan gosipan kamu sendiri. Karena ketika kamu bergosip, itu tuh sama aja kamu sedang menerapkan aturan-aturan baru ke hidup kamu. Jadi semakin kamu sering bergosip, semakin banyak juga aturan yang kamu emban kepada diri kamu sendiri. Maksudnya gimana gitu, gini. Contoh gitu ya. Aku kasih contoh mirip kayak tadi deh biar sama gitu, biar lebih ngerti. Gini, kamu ngomongin seorang pejabat gitu, kamu ngomong gini, dia pejabat, dia kayak apa sih, dia mah korupsi gitu. Kalau kamu menggosip seperti itu tuh sama aja kamu mengatakan ke diri kamu, menerapkan aturan ke diri kamu. Oh, kamu jangan jadi pejabat, karena kalau kamu jadi pejabat, kamu akan korupsi. Jadi nantinya, kamu tuh kalau suatu saat gitu kamu akan jadi pejabat, kamu tuh akan kesusahan karena di dalam hati kamu ada kepercayaan itu. Contoh selanjutnya, orang kaya mah sombong, orang kaya tuh lupa sama keluarga. Nah kayak gitu. Itu tuh sama aja kamu berkata ke diri sendiri, jangan jadi orang kaya nanti kamu sombong, jangan jadi orang kaya nanti kamu lupa sama keluarga. Nah itu tuh sama aja menerapkan aturan itu ke diri kamu sendiri. Dia sok-sokannya mau jadi content creator padahal mukanya biasa aja, gak cantik. Itu tuh sama aja kamu kayak bilang ke diri kamu kalau mau jadi content creator, kamu gak cantik dan kamu gak cukup cantik. Nah kalau itu udah menempel di diri kamu, kalau suatu saat kamu mau jadi content creator, kamu tuh akan selalu merasa kurang cantik. Kamu akan selalu merasa aku belum cantik. Ya karena kamu pernah ngomong itu ke orang gitu. Jadi kamu menerapkan itu juga ke diri kamu sendiri. Dia bisa sukses ya karena orang tuanya kaya. Gak peduli mau itu yang kamu omongin bener atau salah, mau emang dia tuh emang bener dia kaya karena orang tuanya kaya, tapi sebisa mungkin kamu jangan ngomong kayak gitu. Karena ketika kamu bilang kayak gitu, itu tuh sama aja kamu ngomong ke diri kamu kalau kamu gak bisa sukses karena kamu bukan dari anak orang kaya. Nah itu tuh sama kayak gitu, menerapkan aturan-aturan itu. Jadi ketika sekali lagi kalau kamu menggunjing orang lain, menggosip tentang orang lain, itu tuh justru kamu yang terhambat, bukan orang lain. Bentuk dari self-sabotage selanjutnya adalah selalu melakukan pembenaran diri dan selalu menyalahkan orang lain. Itu yang salah. Itu adalah bentuk dari self-sabotage. Kenapa? Karena itu menghambat pertumbuhan diri kamu sendiri. Ketika kamu punya kesalahan atau terjadi sesuatu di hidup kamu, terus kamu nyalahin orang lain, kamu gak akan pernah memperbaiki diri kamu. Kalau ada orang yang selalu mengeluh gitu, selalu mengeluh hidupnya susah, kayak gini, sulit, ini gak bisa, itu gak bisa. Tapi setiap dikasih solusi, dia selalu mengelak, dia selalu menempatkan diri sebagai korban. Enggak bisa. Selalu aja ada alasan untuk enggak bisa gitu. Bukannya dia mencari solusi, tapi dia tuh malah mencari-cari masalah gitu. Nah, sebenarnya orang-orang yang seperti itu tuh bukan ingin mencari solusi, tapi mereka tuh ingin validasi bahwa apa yang mereka lakukan itu benar, yang mereka lakukan itu wajar. Mereka maunya dikasihani, mereka maunya iya ya kamu kasihan banget ya, nggak apa-apa kamu diem aja, kamu tidur aja seharian soalnya kamu udah sulit hidupnya, kamu capek, maunya digituin. Aku tahu beban orang tuh beda-beda gitu, kemampuan orang untuk menghandle kesulitan tuh beda-beda. Tapi mau seberat apapun hidup itu, sesulit apapun itu, ya mau gimana lagi, tetap tanggung jawab diri sendiri. Ketika kamu menyalahkan orang lain dan membenarkan diri, itu tuh kamu sedang memenuhi kebutuhan diri kamu untuk melindungi diri kamu. Karena ya menyalahin orang lain kan lebih gampang, lebih enak, lebih mudah, lebih ngerasa gak ada tanggung jawab. Mau apapun yang terjadi di hidup kamu, mau apapun masalahnya, selalu ada cara untuk menyalahkan orang lain. Maupun itu benar salah orang lain, tapi tetap kita mah gak bisa ngandelin orang lain untuk memperbaiki hidup kita. Nah jadi alangkah lebih baiknya kamu melihat
yang kesalahan dari diri kamu yang bisa diperbaiki dari diri kamu. Mungkin dia juga berperan ya, ada kesalahannya, tapi nggak sebesar itu. Tapi kamu lebih fokus untuk menyalahkan dia, bukan karena dia yang sesalah itu, tapi kamu yang mau gak punya beban, kamu yang mau melindungi diri kamu memilih jalan yang lebih gampang untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin itu termudah, tapi itu bukan terbaik, karena kamu gak akan belajar dari kesalahan kamu. Bentuk dari sabotase diri yang selanjutnya adalah melekatkan diri pada hal-hal yang gak kamu sukai, atau lebih tepatnya kepada hal-hal yang kamu rasa itu tuh bukan diri kamu gitu. Itu bisa pekerjaan, ataupun orang-orang, ataupun hal apapun itu. Diri kita itu pinter, kita itu bisa merasakan apakah ini tuh tepat buat kita atau enggak, ini tuh cocok buat kita atau enggak, ini tuh diri kita atau bukan. Kalau misalkan di tempat kerjaan kamu merasa demikian, kamu ngerasa kayaknya ini bukan aku deh, kayaknya ini bukan tempat aku deh di sini, kayaknya aku nggak betah di sini, kayak nggak nyaman gitu. Kamu coba deh dengerin dari diri kamu, mungkin memang itu tuh bukan tempat kamu. Kenapa hal tersebut dikatakan sebagai sabotase diri? Karena kalau kamu terus-terusan memaksakan diri di tempat itu, kamu tuh menghambat diri kamu, karena mungkin kamu tuh ada potensi lain di diri kamu yang bisa kamu explore, yang dimana potensi kamu ini tuh lebih daripada potensi yang kamu gunakan di tempat kerja kamu yang sekarang gitu. Mungkin kenapa kamu gak betah kerja di situ karena itu bukan passion kamu, atau misalkan kamu berkumpul sama orang-orang terus kamu ngerasa kok kayaknya capek ya sama mereka, kayaknya lelah gitu. Nah itu sebenarnya insting diri kamu sedang bekerja. Kalau emang kamu gak nyaman, kamu ngerasa gak berkembang, atau mungkin perilaku mereka ada yang bikin kamu gak nyaman, kenapa kamu harus memaksakan diri bersama mereka? Selanjutnya, bentuk dari self-sabotage adalah perfectionism. Perfeksionis, selalu ingin sempurna. Yang mana ketika kamu selalu ingin sempurna, kamu gak akan ngelakuin apa-apa, karena kita gak akan pernah sempurna. Misalkan, yang terjadi sama aku dulu, kan aku tuh dari dulu sebenarnya pengen jadi content creator. Dan aku selalu nunggu diri aku untuk sempurna. Nanti deh kalau misalkan aku udah lulus SMA. Setelah lulus SMA, nanti deh kalau aku udah bisa nyetir mobil. Karena berpikir kalau aku bisa naik mobil, aku bisa bikin kontennya kemana-mana gitu, tergantung aku gitu. Tapi setelah aku bisa nyetir, tetap gak mulai-mulai kontennya. Oke, nanti deh kalau aku HP-nya udah iPhone. Setelah aku beli iPhone, apakah aku ngonten? Enggak. Aku ada alasan lain. Nanti deh kalau aku punya ring light. Nanti deh kalau aku punya mic. Nanti deh kalau aku udah lulus kuliah. Pokoknya terus dinanti-nanti sampai aku berada di titik aku ngelihat ke belakang dong, kayak ini udah lama banget loh, aku dari SMA udah mau gitu. Tapi kok terus dinanti-nanti. Kalau aku ngelanjutin si perfeksionis itu, aku bakalan nunggu nanti deh kalau aku udah punya kamera. Tadinya aku mau nunggu punya kamera dulu, karena sekarang ini kan aku pakai HP ya. Kalau aku nunggu kamera mau sampai kapan? Aku terus dinanti-nanti, ini udah berapa tahun. Nah kalau kamu juga kayak gitu, coba deh cek lagi kamu tuh nunggu apa sih. Kalau yang kamu tunggu adalah sampai udah bertahun-tahun gak mulai-mulai, ini dulu sampai akhirnya kamu gak ngelakuin, itu udah gak sehat. Kamu perfeksionis, kamu menunggu diri kamu untuk sempurna dulu. Kalau kamu langsung mulai sekarang, kamu memperbaiki diri dalam proses aja. Itu perfeksionis juga bisa dalam bentuk ketakutan gitu. Kayak misalkan kamu mau melakukan sesuatu tapi kamu berpikir kayaknya orang lain lebih bagus deh dari aku, kayaknya aku kurang deh, gimana kalau aku gagal, gimana kalau aku salah, gimana kalau misalkan ini tuh gak sempurna. Nah hal-hal itu adalah bagian dari self-sabotage. Bentuk dari self-sabotage yang selanjutnya adalah kamu selalu mencari pelarian gitu. Pelarian kayak gimana? Ini kalau misalkan kamu tuh selalu berani untuk memulai sesuatu, tapi kamu gak pernah menyelesaikannya. Kamu selalu berada di tengah-tengah, terus mulai lagi yang baru, sampai tengah, mulai lagi yang baru, sampai tengah, mulai lagi yang baru. Itu bisa terjadi di pekerjaan, di sebuah project, atau di sebuah hubungan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu tuh bisa jadi karena kamu tuh selalu menghindari kesulitan gitu. Karena pada dasarnya kita tuh kalau menjalankan sesuatu, semakin lama itu rintangannya semakin naik ya. Entah itu dari pekerjaan pasti akan semakin sulit, dari hubungan pasti akan banyak rintangannya juga. Nah kamu tuh menghindari rintangan-rintangan itu, sehingga akhirnya kamu nggak menyelesaikan sampai akhir gitu. Kamu selalu memulai lagi yang baru, memulai lagi dari awal. Kamu selalu di pekerjaan, kamu selalu ngerasa kayaknya ada kesulitan sedikit, kamu mikir ini gak cocok buat aku, pindah lagi. Ini gak cocok buat aku, pindah lagi. Ini kayaknya gak bisa deh aku di sini, pindah lagi. Jadi meskipun di awal aku bilang kalau misalkan kamu gak boleh berada di tempat yang kamu gak suka, hati-hati kalau misalkan kamu udah berkali-kali pindah,
Mungkin itu yang salah ada di kamunya, bukan di tempat kerjanya. Mungkin kamu sedang melakukan pelarian diri gitu. Kalau misalkan kamu di suatu hubungan juga kayak gitu. Kalau misalkan kamu di satu cewek ke cewek lain, mungkin kamu tuh bukan playboy, mungkin kamu gak bermaksud jahat, tapi sebenarnya ada sesuatu ketakutan di dalam diri kamu. Kamu takut gak bisa berkomitmen nih sama perempuan ini, atau kamu punya trauma di masa lalu kamu setelah kamu menjalin hubungan beberapa lama, setelah kamu terlanjur mencintai dia begitu dalam dan dia ternyata mengecewakan kamu, akhirnya kamu kecewa, akhirnya kamu gak bisa lagi berkomitmen kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Jadi kalau kamu sekarang sedang melakukan itu, si pelarian itu, cari alasannya, apa yang pernah terjadi di diri kamu, apa trauma apa yang pernah kamu alami sehingga kamu selalu mencari pelarian, dan sembuhkan itu dulu. Selanjutnya, salah satu bentuk dari self-sabotage juga adalah kamu selalu menahan diri untuk bahagia. Jadi kamu tidak bisa bahagia dengan lepas, tidak bisa bangga sama diri kamu dengan lepas. Gini, kamu mungkin merasa aneh, kok emang ada ya orang yang gak mau ngerasain bahagia? Sebenarnya ada gitu, karena seperti tadi yang udah aku bilang di awal, kalau kita tuh gak nyaman dengan hal-hal yang tidak familiar. Begitu juga dengan level kebahagiaan. Kalau kita misalkan sudah terbiasa dengan level kebahagiaan yang segini, misalkan ketika kita mau ngerasain kebahagiaan segini tuh kita nggak akan nyaman. Kita akan selalu menarik diri untuk tetap di sini aja bahagianya. Contohnya kayak apa? Kamu tuh lagi happy gitu karena ada hal-hal yang membahagiakan. Tapi bukannya kamu tuh bahagia dengan lepas, kamu malah memikirkan hal-hal yang menakutkan lainnya, sehingga kamu kayak jangan terlalu bahagia deh, nanti takutnya bla 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 gitu. Let's say aku mau keterima di tempat kuliahan yang aku mau, itu favorit aku, dan ternyata aku keterima. Kan harusnya aku tuh sebahagia itu kan. Nah tapi aku gak melepaskan diri aku untuk bahagia. Aku ngerasa si UKT tempat aku kuliah ini cukup tinggi, cukup mahal. Jadi bukannya aku bahagia dengan lepas, tapi aku mikirin hal-hal buruk yang akan terjadi, kayak gimana ya kalau aku gak bisa kuliah dengan benar gitu, gimana kalau misalkan aku ternyata gagal. Aku takut kayak pengorbanan yang sudah kita keluarkan gitu dalam bentuk UKT itu tuh gak bisa balik gitu, hal seperti itu. Dan harusnya aku tuh gak mikir kayak gitu. Atau contoh lain gini, yang aku dapat 10.000 subscriber, kan harusnya aku tuh mengapresiasi diri aku, tapi aku selalu kayak ngeliat orang lain tapi udah 1 subscriber, aku maunya 100.000 subscriber kayak gitu. Nah itu sebenarnya salah satu bentuk self-sabotage, karena aku gak membiarkan diri aku untuk bahagia dengan apa yang aku punya, gak membiarkan diri aku bangga dengan diri aku sendiri, dengan pencapaian-pencapaian yang udah aku punya. Katanya kamu mau bahagia gitu, tapi kok gak membiarin diri kamu bahagia. Setiap kamu mendapatkan apa yang kamu kira kamu akan bahagia, kamu selalu memikirkan hal lain yang belum kamu punya gitu. Ketika kamu berada di posisi yang kamu mau sekarang, kamu selalu memikirkan hal negatif yang bikin kamu gak jadi bahagia. Kalau misalkan sedang berada di dalam suatu hubungan, kamu tuh sebenarnya lagi baik-baik aja, tapi aku selalu mikir kayak gimana ya kalau misalkan cowok aku tuh tiba-tiba ninggalin aku, gimana kalau tiba-tiba dia selingkuh, gimana pokoknya pemikiran-pemikiran yang negatif yang sebenarnya belum tentu terjadi. Nah itu juga sama, itu kayak menahan diri aku untuk berbahagia. Kenapa nggak berbahagia dulu aja, gak usah mikirin yang lain-lain. Nah solusinya dari bentuk self-sabotage yang ini adalah kamu seharusnya percaya bahwa diri kamu tuh berhak loh. Diri kamu berhak untuk merasakan kebahagiaan itu, diri kamu berhak untuk diapresiasi gitu. Terus ini juga berlaku untuk hal-hal yang tadi sebelumnya aku jelasin. Kalau misalkan kamu mau sukses, misal, kamu harus percaya bahwa diri kamu layak untuk sukses. Kalau misalkan kamu mau dapet apapun itu, kamu harus percaya dulu kalau diri kamu itu layak. Selanjutnya, ini adalah hal yang paling penting, karena ini adalah sumber dari segala sumber, dan juga akar dari segala akar dari si self-sabotage itu sendiri, yaitu adalah emosi. Gagal memahami emosi sehingga kamu gagal mengontrol emosi itu. Gini ya, dari yang semua yang aku jelasin tadi, itu tuh sebenarnya penyebabnya adalah karena kamu gagal memahami emosi diri kamu sendiri. Kamu harus ngerti kalau misalkan emosi yang kita rasakan itu adalah sebagai sinyal, sebagai insting atau pertanda kita atas apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Apa sih yang benar untuk kita dan apa yang salah untuk kita. Tapi masalahnya adalah kadang kita tuh salah memahami itu. Ketika kita ngelakuin sesuatu terus kita ngerasain emosi negatif, kayak kita jadi tidak termotivasi, kita jadi sedih, kita jadi nyesel, ngerasa bersalah, ngerasa sedih, ngerasa apapun itu yang negatif, berarti kita jangan ngelakuin itu.
Dan sebaliknya, kalau ketika kita ngelakuin sesuatu terus impactnya adalah ada emosi positif, kita jadi semangat, kita jadi ngerasa berhasil, ngerasa ada kepuasan, ngerasa happy, ngerasa seneng, berarti itu adalah sesuatu yang benar yang harus kita kerjakan. Nah, salahnya di mana? Salahnya kita nggak paham itu. Kadang kita mengartikan emosi kita tuh salah kayak gini. Kenapa kita menunda pekerjaan? Karena kita kira kalau menunda pekerjaan itu hal yang nyaman. Padahal, ngaku deh, kalau kita udah menunda-nunda pekerjaan, akhirnya apa yang kita rasain? Kita nyesel, kita sedih, kenapa yang gak dari tadi? Kita ngomel, kita ngerasa bersalah kepada diri sendiri. Itu gak enak. Sedangkan kalau kita kayak langsung ngerjain, terus kita masih punya waktu luang yang banyak, apa yang kita rasain? Kita jadi bangga sama diri sendiri, kita ngerasa yes, berhasil gitu, ngerasa seneng, ngerasa puas. Dan kita seneng karena bisa ngelakuin hal-hal yang lain. Itu yang kita salah. Terus gini, kita harus ngerti, ketika kita marah, berarti ada yang salah. Ada yang sesuatu yang salah yang sedang terjadi. Jangan serta-merta kita marah, kita meluapkan emosi kita semau kita. Jangan, tapi kita pikir, oke, aku marah, apa sih yang sedang terjadi gitu? Apa sih yang ada yang salah? Apakah ada batasan dari diri aku yang dilewati sama orang lain sehingga aku ngerasa nggak nyaman gitu? Atau apakah ada hal-hal yang harus aku rubah gitu? Apakah ada hal-hal yang menurut aku itu tuh penting gitu? Menurut aku itu penting tapi nggak sesuai sama yang aku mau. Apa itu tuh? Gitu. Terus juga kalau misalkan kamu sedih, apa ya yang salah gitu? Berarti ada hal terjadi yang salah yang seharusnya kamu perbaiki. Gitu. Kalau kamu gak nyaman juga kayak gitu. Nah, dan tadi tentang bentuk-bentuk dari self-sabotage yang tadi, sebetulnya semua itu tuh menyebabkan gak nyaman, kayak menunda pekerjaan tadi udah dijelasin, terus kayak perfeksionis. Emang kamu menekan diri kamu selalu sempurna, itu akan menciptakan emosi yang baik? Enggak, kamu akan malah jadi insecure, kamu malah suatu saat kemudian nanti kamu akan nyesel karena kamu gak pernah melakukan itu. Terus juga kalau misalkan kamu ngerasa emosi cemburu gitu, jealous, jangan kamu salah tangkap kalau misalkan ketika kamu jealous ke orang, berarti kamu benci orang itu, berarti orang itu salah, orang itu buruk. Enggak, justru kalau misalkan kamu lagi jealous, berarti kemungkinan besar ada hal yang kamu mau yang orang itu punya, sedangkan kamu gak punya, makanya itu kamu jealous. Dan kamu jangan menyalahkan diri juga, karena sebenarnya rasa jealous itu rasa yang alami, yang manusiawi gitu. Semua orang pernah merasakan jealous. Tapi yang salah adalah ketika kamu jealous, kamu malah mengunjing orang itu, kamu malah memusuhi orang itu, kamu malah menghakimi orang itu, apalagi sampai memfitnah, kamu menjelek-jelekan orang itu. Itu yang salah. Harusnya kalau ketika kamu jealous, kamu tahu, oh aku kok jealous ya sama orang ini, oh berarti ada sesuatu yang orang itu punya dan aku mau aku punya apa gitu, apa, karena itu berarti pertanda itu loh yang kamu mau. Daripada kamu menjadikan orang ini sebagai bahan gunjingan, mending kamu menjadikan orang ini sebagai inspirasi kamu cari tahu kok dia bisa kayak gitu, gimana caranya dia kayak gitu. Kalau dia bisa berarti kamu juga bisa. Nah, harusnya kayak gitu. Nah, dari penjelasan emosi ini berarti udah jelas gitu. Solusi dari segala solusi yang paling manjur adalah kamu harus tahu dan memahami emosi diri kamu sendiri untuk bisa keluar dari self-sabotage ini. Kamu harus pelajari emosi kamu sendiri, mengenali emosi sendiri, memahami, dan akhirnya kamu bisa mengontrol emosi itu. Kayak gimana caranya mengenali emosi dan mengontrol emosi? Tentunya aku mau bahas itu, tapi nanti gitu di video aku yang selanjutnya. Pokoknya aku mau cari tahu lebih banyak dulu gitu, baru aku mau bikin video ini tentang cara mengatur emosi, karena aku tahu ini penting, dan aku juga untuk diri aku sendiri aku mau belajar, dan kalau aku udah ngerti, udah bisa menerapkan itu, aku mau sharing itu ke kamu. Kalau kamu mau tahu lebih dalam tentang self-sabotage ini, sebenarnya yang aku pelajari itu dari kebanyakan yang aku sampaikan ini dari buku Brianna Weiss yang judulnya The Mountain Is You. Di buku itu tuh menjelaskan kalau sebenarnya yang menjadi penghalang diri kita terbesar adalah gunung kita itu yang harus kita daki. Yang menjadi penghalang diri kita adalah diri kita sendiri. Intinya kayak gitu. Kalau kamu mau belajar lebih dalam, kamu boleh baca buku itu. Seperti biasa aku akan bilang kalau aku pun masih belajar. Semua yang aku sampaikan aku pun masih pelajari. Aku masih mencoba menerapkan di hidup aku. Jadi bukan berarti aku udah paling sempurna, aku udah paling bisa menjaga emosi aku udah paling gak self-sabotage, enggak. Aku pun masih dalam proses untuk memperbaiki diri aku gitu. Segini aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Aku Verina Triananda, dan jangan lupa subscribe aku untuk video-video aku selanjutnya, dan see you on my next video. Bye-bye.